Pernah kepikiran nggak, apa sih bedanya konseling Kristen sama yang lain? Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan membedah sebuah tulisan yang memberikan landasan teologis yang sangat spesifik. Yuk, kita lihat argumen-argumennya satu persatu. Kita semua pernah ngalamin kan, momen-momen di mana hidup rasanya berat, penuh perjuangan, kekacauan, dan penderitaan. Nah, tulisan yang mau kita bedah ini menawarkan sebuah jawaban yang mungkin cukup mengejutkan. Jadi, menurut tulisan ini, akar masalahnya itu bukan karena kita sial atau kebetulan semata. Bukan. Katanya, semua itu berakar pada satu hal. Nasihat mana yang kita pilih untuk didengarkan dan diikuti? Oke, biar kita bisa paham argumennya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Nah, bagian pertama ini ngebahas soal fondasinya. Gimana sih teks ini melihat natur dasar kita sebagai manusia? Nah, ini dia ide kuncinya, ketergantungan. Kalau dipikir-pikir, ini radikal banget loh. Soalnya kan budaya modern sangat mengagungkan kemandirian, tapi teks ini justru bilang sebaliknya bahwa kita itu diciptakan untuk bergantung, untuk mencari hikmat dan arahan dari luar diri kita sendiri. Kutipan ini langsung dari sumbernya dan benar-benar nekenin poin tadi. Idenya tuh, kita ini nggak dirancang buat jalan sendirian dalam gelap. Sejak dari awal, pertumbuhan kita sebagai manusia itu selalu terkait dengan proses menerima bimbingan atau konseling. Oke, jadi kalau kita emang diciptakan untuk bergantung pada nasihat, muncul pertanyaan besar nih, nasihat siapa yang seharusnya kita dengerin? Dan disinilah menurut teks ini, konflik utama dalam cerita manusia dimulai. Teks ini ngasih gambaran yang dramatis banget. Seluruh sejarah manusia itu dilihat sebagai satu pertarungan besar. Bukan perang antar negara, tapi perang antara dua suara, dua sumber nasihat yang saling berlawanan, yang sama-sama berjuang untuk memenangkan telinga kita. Nah, ini dia nih kedua kontestannya. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, nasihat Tuhan digambarkan simpel, jujur, dan membangun. Di sisi lain, nasihat setan itu rumit, penuh tipu daya, dan ngejanjiin kebebasan tapi ujung-ujungnya malah sengsara. Benar-benar dua jalan yang beda banget. Dan menurut teks ini, seluruh konflik raksasa ini nggak dimulai dengan perang atau ledakan. Awalnya itu jauh lebih halus, cuma sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan yang simpel, tapi cerdik banget. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah Allah benar-benar berfirman? Perhatiin deh, licik banget kan? Menurut teks ini, inilah serangan pertamanya. Bukan dengan langsung menyangkal, tapi dengan menanamkan benih keraguan kecil. Kamu yakin dengarnya benar? Satu pertanyaan kecil itu ternyata membuka pintu ke sebuah pilihan yang mengubah segalanya. Mari kita bedah strategi di baliknya dan bagaimana teks ini menjelaskan konsekuensi besar yang mengikutinya. Jadi menurut penulisnya, serangan ini tuh nggak terjadi sekaligus. Ada 3 langkah. Mulai dari menanamkan keraguan. Tuhan beneran ngomong gitu? Terus lanjut ke pemutarbalikan makna, dan puncaknya adalah penyangkalan total. Terang-terangan melawan apa kata Tuhan. Sebuah eskalasi yang cerdas. Dan disinilah letak ironi terbesarnya, kata teks ini. Janjinya kan kebebasan, otonomi kalau kita menolak nasihat Tuhan. Tapi hasilnya justru kebalikannya. Bukannya menjadi bebas, manusia malah jadi budak dari suara baru yang merusak ini. Sekarang, mungkin kamu mikir, ini kan cuma cerita zaman dulu. Tapi penulisnya nggak berhenti di situ. Dia menarik garis lurus dari konflik di taman itu langsung ke ruang konseling dan dunia psikologi zaman sekarang. Ini membawa kita ke pertanyaan penting buat zaman kita. Kalau memang pertarungan antara dua nasihat ini masih berlangsung, di mana kita bisa melihatnya? Bentuknya seperti apa sekarang? Penulisnya ini blak-blakan banget, menunjuk beberapa nama besar dalam psikologi modern. Penting ya untuk dicatat, ini adalah sudut pandang dari teksnya, bahwa sistem dari tokoh seperti Rogers, Freud, dan Skinner, meskipun sangat berpengaruh, dikategorikan sebagai nasihat tidak saleh, karena dasarnya dianggap tidak berasal dari wahyu ilahi. Dan ini dia peringatan utamanya untuk orang Kristen masa kini. Menurut penulis, bahaya terbesarnya bukanlah penolakan iman yang terang-terangan, tapi sesuatu yang lebih halus, kompromi. Yaitu upaya untuk mencampur adukan kebenaran Alkitab dengan sistem-sistem yang menurutnya berasal dari sumber yang berlawanan. Oke, kita sudah lihat masalahnya, kompromi. Terus, solusinya apa dong? Nah, di bagian terakhir ini, penulisnya menawarkan jalan keluarnya. Kata penulisnya, jawabannya itu bukan integrasi. Tujuannya bukan untuk menggabungkan dua sistem yang berlawanan ini. Sebaliknya, ia menyerukan sebuah pilihan yang tegas, menolak nasihat yang dianggap tidak saleh dan menggantinya secara total dengan nasihat dari kitab suci.
Dan metode untuk melakukan ini disebut berpikir teologis. Idenya bukan sekedar tahu teologi, tapi menggunakannya sebagai saringan aktif. Setiap ide, teori, atau pendekatan konseling harus diuji dengan standar kitab suci, yang menjadi tolak ukur utamanya. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum inti argumennya. Penulis percaya bahwa tanpa berpikir teologis yang ketat, orang Kristen berisiko tertipu, tanpa sadar menerima ide-ide yang bertentangan dengan iman mereka hanya karena disajikan dengan istilah psikologi modern. Jadi, ulasan kali ini menyajikan dua jalan yang sangat berbeda kan? Dan ini meninggalkan kita semua, apapun keyakinan kita, dengan satu pertanyaan besar. Di tengah lautan informasi dan nasihat yang kita hadapi setiap hari, standar apa yang Anda gunakan untuk memilih suara mana yang akan dipercaya? Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.